Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 14. Buat interviewer menyukai kamu. Tahapan yang penting setelah lulus administrasi dari lamaran dan CV kamu adalah interview. Mendapatkan kesempatan interview adalah sesuatu awal yang baik setelah kurikulum vitae direview oleh perusahaan. Jadi, hal ini pun harus dipersiapkan dari awal dan sebagai salah satu strategi kamu agar lolos. Tujuan interview adalah untuk mengevaluasi kapabilitas yang kamu miliki, apakah akan cocok untuk dapat berkontribusi di perusahaan atau tidak. Interviewer akan menggali lebih mendalam mengenai diri kamu dan mengecek seluruh hal yang tertulis dalam CV kamu, terkadang mengecek hasil psikotes juga. Berikut ini beberapa hal yang harus kamu ketahui dan kamu perhatikan saat memasuki tahapan interview. Jenis interview berdasarkan interviewernya ada dua macam. A. Interview dengan bagian HRD. Apabila sebelumnya interview didahului tes psikotes, biasanya interviewer HRD mencocokkan dan menvalidasi hasil psikotes dengan data saat interview. B. Interview dengan user atau calon atasan langsung, atau dua level di atasnya, atau selevel dengan user. Level yang dimaksud ini adalah tingkat jabatan interviewer user. Interview user biasanya berlangsung setelah interview HRD dan psikotes yang dilakukan sebelumnya. Rentang waktu pelaksanaan tes psikotes kadang dilakukan sebelum atau setelah interview HRD. Setelah itu baru user interview atau calon atasan langsung dan biasanya ada pihak ketiga lainnya yang terkait untuk objektivitas penilaian. Kesan pertama sangat penting atau menentukan, tapi bukan menggoda. Ingat, first impression atau kesan pertama itu adalah kesan yang kamu tampilkan dalam semua tindakan verbal maupun nonverbal, tulisan dan tampilan sangatlah berpengaruh dalam seleksi kerja. Seperti tampilan surat lamaran, CV atau resume, cara kamu menerima telepon saat dipanggil interview, dan lainnya. Banyak hal yang bisa menjadi acuan, atau hal yang dianggap sepele juga, malah bisa jadi penggugur kamu dalam seleksi. Tahapan dalam interview pada umumnya seperti berikut ini, namun hal ini bukan menjadi patokan baku karena akan menyesuaikan dengan kebiasaan interviewer dan perusahaannya. 1. Breaking the ice, di mana interviewer akan membantu kamu untuk santai dan merasa nyaman selama wawancara. 2. Komunikasi berjalan, dengan harapan komunikasi menjadi lancar, fokus pada kamu, dan semua yang berkaitan dengan pekerjaan. 3. Perluasan fokus pembicaraan, biasanya dengan adanya fokus pembicaraan yang lebih spesifik terkait pekerjaan. 4. Biasanya ada sesi di mana interviewer memberikan kesempatan untuk bertanya. 5. Penutup biasanya berisi penjelasan dari perusahaan mengenai tahapan rekrutmen. Persiapan untuk wawancara. Pada tahap wawancara ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan, di antaranya 1. Review dan kenali lagi CV kamu. Biasakan kamu mereview atau membaca kembali kurikulum vitae sendiri. Fokuskan pada hal-hal penting yang akan berkaitan dengan pekerjaan yang kamu lamar. 2. Jangan lupa bawa hard copy dari CV kamu, copy dari supporting dokumen seperti copy KTP, ijazah, dan lainnya. 3. Perhatikan penampilan, tetap usahakan untuk menggunakan pakaian formal.
Sekalipun terkadang karyawan perusahaan lebih sering menggunakan pakaian kasual, seperti perusahaan startup digital. Tapi penampilanmu harus tetap formal, dan jangan asal-asalan. 4. Perhatikan tingkah laku dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh kamu akan dibaca oleh interviewer, karena pesan ini sebetulnya yang akan dicari. Baik dari gaya tubuh dan nada suara. Seperti gaya berdiri tegak, akan memperlihatkan percaya diri dan lainnya. 5. Tersenyumlah seperlunya, dan tetap lakukan kontak mata. 6. Berbicaralah dengan jelas, berenergi, dan antusias. Hindari gaya tubuh atau bahasa tubuh yang negatif, seperti garuk-garuk, terus tremor, berkesan malas atau hal lainnya yang membuat kamu tampak tidak profesional. 7. Senyuman jangan dibuat-buat atau lebih baik kamu terbiasa ramah. 8. Melakukan jabatan tangan dengan baik, tidak terlalu kencang atau lemas, sedang saja. 9. Tatapan mata. Tatapan mata akan selalu dilihat selama interview berlangsung, jadi mata kamu fokus kepada interviewernya. 10. Duduk dengan nyaman, jangan terlihat terlalu santai. Usahakan duduk dengan tegak. 11. Jujur dan tidak berbohong, karena akan selalu ada cross-check data. Bahkan ketika kamu lulus dan ketahuan berbohong, maka perusahaan dapat bertindak secara hukum. 12. Jangan salah jawab atau persepsi. Apabila ada hal yang dirasa kurang dimengerti, kamu bisa konfirmasi ulang kepada interviewer. 13. Kesopanan harus sesuai dengan karakter interviewer. Misalnya jika interviewernya orang Jawa, kemungkinan besar tata kesopanan yang digunakan yakni dari Jawa, kalau dari Amerika ya. Sesuai dengan latar belakang interviewernya juga. 14. Cek juga company culture, karena pasti ada kebiasaan khusus dari perusahaan. Misalnya jika perusahaan asing yang berasal dari Asia, kebiasaan perusahaannya akan berbeda dengan Eropa atau Amerika. Ketahui dan coba sesuaikan diri dengan company culture-nya. Aspek penting dalam wawancara. Pada tahapan wawancara atau interview banyak sekali aspek yang dilihat. Kita bisa tahu jika sudah mendapat pertanyaan dari interviewer. Sebagai gambaran, berikut aspek yang sering kali digali dalam interview. 1. Learning mindset, yaitu bagaimana pola pikir pembelajaran dari setiap orang. 2. Communication skill, kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan dalam interview dan saat nanti kerja. 3. Creativity, berkaitan dengan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. 4. Thrive with technology, bagaimana beradaptasi dengan teknologi yang ada dan akan datang. 5. EQ, emotional intelligence, kemampuan untuk mengelola emosi. 6. Analytical dan critical thinking, reasoning, logic approach, bertujuan untuk melihat cara berpikir analitis dan kritis, penalaran, dan pendekatan logis. 7. Universal skill, seperti as project management, bahasa asing, berkaitan dengan keterampilan manajemen proyek dan kemampuan berbahasa asing. 8. Diversity, culture difference, multinational company, keragaman adaptasi pada budaya, terutama perusahaan multinasional. 9. Leadership skill, open-minded, kemampuan dalam melakukan kepemimpinan dan berpikir terbuka. 10. Great decision making, top level, kemampuan mengambil keputusan yang baik untuk level atas. 11. Karakteristik fit, kecocokan kepribadian. Apabila sebelumnya interview didahului tes psikotes,
Biasanya interviewer HRD akan mencocokkan atau menvalidasi hasil psikotes dengan data saat interview. Selain itu, HRD juga akan melihat kecocokan kandidat dengan calon atasannya atau user dan posisi yang akan diisi. 12. Skill dan knowledge fit kecocokan pengetahuan dan keterampilan. Dengan posisi aspek skill keterampilan praktis ini, biasanya lebih sering ditanyakan oleh interview user, calon atasan langsung kamu. Asteris catatan, jadi tambahan serta kombinasi aspek lainnya, tergantung dari culture dan kebutuhan perusahaan. Persiapan menjawab saat wawancara. Terdapat banyak hal yang harus kamu persiapkan dalam menghadapi tahapan interview atau wawancara ini. Berikut daftarnya. 1. Sebelum mendapat panggilan interview, kamu harus terus berlatih, serta mempersiapkan jawaban yang akan kamu berikan saat interview. 2. Membuat elevator pitch untuk sesi wawancara kamu. Elevator pitch untuk wawancara. Elevator pitch yang baik bisa meningkatkan impresi yang bagus saat tahapan interview. Elevator pitch ini adalah pengantar, di mana kamu menyodori apa yang ingin orang lain atau interviewer ketahui tentang dirimu. Saat interviewer akan memperhatikan melalui cover letter dan CV yang kamu berikan. Biasanya hal ini disampaikan di awal sesi interview, saat interviewer meminta kamu 1. Memperkenalkan dirimu. 2. Bercerita tentang dirimu. 3. Bertanya siapa kamu. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang kamu bisa persiapkan untuk elevator pitch. Pertimbangkan hal ini sebagai perkenalan awal atau cerita dirimu. Tanyakan pada diri sendiri, apa sekiranya yang ingin orang lain atau interviewer ketahui tentang dirimu. Elevator pitch ini biasanya fokus ke interview. Coba kamu pertimbangkan untuk memasukkan tentang perusahaan. Jangan tampakkan elevator pitch kamu terkesan dibuat-buat. Buat sejujur mungkin dengan menampakkan dirimu apa adanya, agar terbangun kepercayaan dari interviewer. Saat kamu berbicara tentang perusahaan, hubungkan juga topik pribadi yang berhubungan. Ceritakan atau soroti pencapaianmu yang berhubungan dengan pekerjaan, yang disertai data juga. Beritahukan interviewer dengan pola, siapa dirimu, apa yang kamu lakukan, apa prestasi atau pencapaianmu, dan kenapa kamu melamar ke perusahaan. Bisa ditambah apa kelebihan dan pengalamanmu. Catatan: kamu harus mempersiapkan jawaban pertanyaan dan elevator speech dengan membuat konsep secara tertulis terlebih dahulu, sehingga dapat disusun secara terstruktur dan bagus, yaitu otentik, tidak meniru orang lain karena berdasarkan pengalaman dirimu sendiri. Setelah itu belajar role play, praktek, yaitu memberikan jawaban sesuai dengan konsep yang sudah kamu buat. Nanti secara natural kamu akan terbiasa dan hafal apa yang akan kamu ungkapkan dalam setiap jawaban interview. Konsep wawancara yang wajib diketahui. Konsep dasar yang wajib kamu ketahui ketika wawancara yang sering digunakan adalah 1. Kompetensi based interview. 2. Dasar teknik. Dari dua konsep ini kita akan bahas satu persatu di sesi berikutnya. 1. Kompetensi based interview. Konsep dari kompetensi based interview sering sekali dipakai, dan pada dasarnya interviewer akan bertanya seputar pekerjaan yang spesifik,
yang dapat menggambarkan kompetensi atau skill melalui gambaran aktivitas kamu sebelumnya, dan ingin tahu bagaimana hasil atau dampaknya. Berikut ini beberapa contoh pertanyaan kompetensi-based interview. A personal trait, bisa kamu jelaskan pribadi kamu seperti apa? Apa yang bagus dan yang buruknya? B. Career goal, apa tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang kamu inginkan dari karir kamu? Bagaimana caranya untuk mencapai tujuan karir kamu tersebut? C. Perihal motivasi diri dan mengatasi stres, ceritakan momen kamu saat memiliki performance kerja yang lebih, dan apa harapan dari posisi kamu saat itu. D. Kemampuan dan komunikasi, ceritakan momen atau kejadian di mana kamu harus berkomunikasi individual dan kelompok. Apa yang kamu lakukan dan masalah apa yang kamu hadapi? E. Kemampuan menyelesaikan masalah, ceritakan kesulitan yang kamu hadapi dalam waktu terdekat ini, misalnya bagaimana kamu menyelesaikan masalah dan bagaimana hasilnya. F. Kemampuan mengambil keputusan atau decision making, ceritakan situasi di mana proyek tim kamu akan tertunda atau terlambat dalam penyelesaiannya. Bagaimana cara memprioritaskan tugas dari tim, serta bagaimana cara kamu menyelesaikan tugasnya. G. Kemampuan kerjasama dalam tim, berikan contoh waktu kamu menyelesaikan tugas dalam grup. Bagaimana grup kamu menentukan prioritas dan mendelegasikan tugasnya? Lalu bagaimana hasil keseluruhan dari proyek itu? Catatan, biasanya HRD memberikan pertanyaan open question yang tidak mengarahkan pada jawaban singkat atau lebih pada penjelasan dan bukan pilihan jawaban atas ya atau tidak. 2. STAR teknik interview. Teknik ini sangat berguna ketika menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi. Catatan, konsep ini juga sering digunakan oleh interviewer sebagai pedoman dalam bertanya. Struktur jawaban kamu harus mengikuti pola STAR, situation, task, action, and result. Cara jawaban yang sudah dibentuk untuk pertanyaan saat interview. Ketika kamu fresh graduate, disarankan untuk menceritakan momen atau event atau kejadian yang bisa berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar, misalnya ketika kamu aktif saat dalam berorganisasi, dan atau menjadi pengurus, atau ikut serta dalam kegiatan mahasiswa. Seringkali kita menghadapi pertanyaan yang sulit atau di luar pikiran kita, namun hal ini bisa kamu atasi bila kamu mempersiapkannya terlebih dulu. Jadi kamu akan terbiasa. Berikut ini gambaran pertanyaan yang perlu jawaban STAR. 1. Ceritakan tentang kamu. Jadilah diri kamu sendiri yang otentik. Siapkan jawaban atas pertanyaan ini. Misalnya bisa menceritakan diri kamu. Lalu jika belum punya pengalaman kerja, kamu bisa bercerita mengenai pendidikan dan kegiatan berorganisasi yang berhubungan dengan posisi yang kamu lamar. Untuk kamu yang berpengalaman, kamu bisa cerita mengenai diri kamu dan pengalaman kerja kamu sebelumnya atau saat ini. 2. Apa kekurangan terbesar kamu? Jangan takut untuk mengungkapkan kekurangan diri kamu, namun ceritakan bagaimana kamu dapat mengatasi kekurangan tersebut, atau bahkan dapat dijadikan kelebihan kamu. Di mana kekurangan kamu ini harus nyata, dapat dipahami, tidak berbahaya, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, atau organisasi, dan juga berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya kekurangan sering lupa, dan kamu mensiasatinya dengan membuat note di smartphone kamu sebagai solusi. Ketika tahu kekurangan diri, kamu pun harus berproses untuk mengurangi atau berusaha dengan solusi untuk mengatasi kekuranganmu tersebut. Pola menjawab pertanyaan menggunakan STAR konsep. Saat interview, kamu akan banyak mendapatkan pertanyaan secara terbuka, open question, di mana tidak akan ada jawaban ya dan tidak, namun diminta penjelasan yang lebih detail.
Konsep interview STAR, situation, task, action dan result ini biasa digunakan untuk melihat kompetensi seseorang. Situation, situasi, seperti apa yang kamu hadapi. Task, tugas, apa yang harus kamu berikan. Action, tindakan, apa yang kamu lakukan. Result, hasilnya seperti apa yang menjadi acuan dari pengalaman yang kamu hadapi. Urutan menjawab atau menjelaskan paparan dari pertanyaan dapat kamu urutkan seperti ini. Menggambarkan kondisi suatu keadaan saat tertentu, terus menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan, lalu ceritakan mengenai tindakan apa yang kamu lakukan, hasilnya seperti apa dan apa dampaknya. Mulai membiasakan berlatih wawancara. A. Belajar untuk role play, berinterview dengan teman atau sahabat kamu. B. Kamu bisa bergantian sebagai pewawancara, dan yang diwawancarai posisi interviewer dan interviewer. C. Lakukan role play ini secara serius, atau bahkan dengan list yang sudah disiapkan. D. Hal ini akan membuat kamu terbiasa menghadapi interview, agar tidak canggung atau stres. E. Coba minta umpan balik dan kesan di akhir sesi role play interview. Ingat, tidak hanya perilaku atau gerakan tubuh dan ucapan, tapi kesan yang didapat dari kamu juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi jangan lupa berlatih wawancara. Berlatih dengan teman atau sahabat kamu, hal ini bisa dilakukan secara bergantian. Usahakan tatap muka atau gunakan video call agar kamu terbiasa juga dengan virtual interview.